kalian pengen tahu nggak apa sih rahasia biar kalian bisa keterima di Harvard? Yuk tonton terus video ini sampai akhir. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Sebelumnya kenalin aku Gaby. Aku saat ini adalah mahasiswa S2 Imunologi di Harvard Medical School. Nah, tentunya perjuangan masuk Harvard nggak mudah. Apalagi Harvard adalah salah satu institusi yang paling selektif di dunia. Kalau tahun ini bahkan Harvard memecahkan rekor hanya admit 3% dari semua aplikannya. Dan buat program aku sendiri, dari sekitar 200 hingga 300 aplikan yang apply, yang keterima sekitar 15 hingga 20 orang. Jadi apa sih kuncinya buat bisa keterima di Harvard dari sekian banyaknya aplikan itu? Nah, selama sekolah di sini sekian lama dan bantu review application dari beberapa aplikan, aku jadi sadar sebenarnya ada satu hal utama, rahasia yang bisa bikin kalian keterima di Harvard. Dan hal ini bukan IPK, bukan pengalaman yang gimana banget, bukan prestasi, nggak harus prestasi. Kalau teman-teman pikir dari semua aplikan ke Harvard, tentunya banyak banget yang IPK-nya sempurna, banyak banget yang impresif banget lah CV-nya. Tapi mereka semua rata-rata nggak keterima. Kalau kita pakai istilah bisnis, hal ini disebut dengan unique selling proposition. Berarti hal yang teman-teman jual atau tawarkan ke Harvard itu harus beda dari semua aplikan-aplikan lainnya. Tentunya aplikan-aplikan lain juga punya karakteristik yang sama, IPK-nya bagus, banyak prestasi, tapi yang membedakan teman-teman harus adalah sesuatu yang membuat teman-teman unik dan berbeda dalam cara yang positif. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Harvard itu nggak cuma mencari IPK tinggi atau prestasi gemilang atau mungkin rekomendasi dari menteri gitu, yang sebenarnya nggak perlu juga sih. Tapi Harvard itu mencari diversity atau keberagaman dalam kelasnya. Karena Harvard itu memosisikan diri sebagai institusi yang akan menghasilkan pemimpin-pemimpin dunia. Kalau seandainya teman-teman cuma nawarin IPK tinggi aja atau sekedar prestasi di kampus, it's not enough, karena ratusan aplikan lain juga menawarkan hal yang sama. Jadi harus ada sesuatu yang membuat teman-teman bisa stand out, atau istilahnya seperti star quality dari application teman-teman yang bisa membuat teman-teman unik dan stand out di mata admission Harvard. Nah, jadi aku mau kasih 3 tips gimana biar teman-teman bisa menonjolkan keunikan teman-teman tersebut. Tips pertama, create a strong personal narrative. Nah, jadi gimana nih caranya bikin strong personal narrative? Apa sih maksudnya strong personal narrative? Jadi, dari application teman-teman harus ada benang merah yang kuat dari pengalaman, tujuan ke Harvard, dan goal apa yang ingin teman-teman lakukan di luar sana. Show yourself as a person. Harvard itu menghargai banget orang-orang yang mempunyai personality dan karakteristik yang kuat dalam application mereka. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu apa sih alasan buat masuk ke Harvard. Harus bisa menceritakan kira-kira hal apa dalam hidup atau pengalaman hidup apa yang membuat teman-teman memiliki alasan tersebut, dan bisa menceritakan kira-kira why Harvard, skill apa yang ingin teman-teman pelajari, dan pulang-pulang teman-teman mau membuat apa. Dan hanya ada 2 tempat dalam application teman-teman di mana personality teman-teman akan kelihatan, yaitu di essay dan surat rekomendasi. Jadi, this is why everyone says essay is so important. Teman-teman harus benar-benar membuat essay yang bisa menonjolkan diri teman-teman secara benar-benar kuat, yang benar-benar bisa menonjolkan motivasi dan personality teman-teman. Dan juga, this is why you have to find a strong letter of recommendation. Carilah recommender yang benar-benar tahu teman-teman secara personal, agar personality teman-teman juga kelihatan di surat rekomendasinya. Dan gak kelihatan seperti surat rekomendasi yang pasaran, yang dikasih yang copy paste untuk semua murid recommender tersebut gitu. Hal kedua yang bisa membuat teman-teman unik adalah showing a growth mindset dan creating your own opportunity. Nah, aku rasa ini cukup mudah dilakukan sih buat teman-teman dari Indonesia, karena seperti kita tahu masih banyak banget hal yang kita nggak punya, masih banyak banget privilege yang kita nggak punya, dan mungkin dalam perjalanan akademik kita juga nggak setara dengan teman-teman kita yang bule. Tapi admission team di Harvard sendiri juga sadar akan hal itu, dan mereka juga benar-benar berusaha untuk kasih slot ke negara-negara yang masih underrepresented, termasuk Indonesia. Kalau seandainya teman-teman ngerasa bahwa di Indonesia masih kurang banget opportunity atau masih banyak banget halangan yang membuat karir teman-teman nggak seheboh teman-teman yang di luar negeri,
this is actually your opportunity. Kalau seandainya nggak ada jalan, then pave your own road. Dengan melakukan hal itu, teman-teman bisa stand out sebagai kandidat yang benar-benar punya niat, punya visi, dan do anything untuk bisa mencapai misi mereka. Teman-teman malah bisa stand out dari kandidat-kandidat lain dari negara-negara yang lebih maju yang mungkin selama ini hidupnya penuh privilege dan mudah-mudah aja gitu. Dengan menunjukkan teman-teman punya niat yang segitunya, maka teman-teman akan bisa stand out dari semua aplikan-aplikan lain dari negara-negara yang lebih privilege. Ini aku rasa hal yang penting banget sih, karena ini juga aku lakukan dalam application aku. Seperti yang teman-teman tahu, di Indonesia keadaan biomedical research itu masih kurang banget, dan sebagai aplikan untuk program yang research heavy, aku sadar aku nggak punya banyak pengalaman di situ. Tapi aku selama ini selalu berusaha untuk create my own opportunity. Aku mencari pengalaman magang sendiri. Aku actually propose proyek magang ke supervisor aku. Dan meskipun proyek magang yang aku propose ini mungkin nggak se-advance proyek magang anak-anak Amerika, tapi karena I created it myself, admission committee di sini tuh jadi tahu seberapa besarnya niat aku untuk kursus ini gitu. Dan mereka jadi memberikan aku kesempatan untuk bisa sekolah di Harvard, karena mereka bisa ngelihat bahwa di negara berkembang aja anak ini udah seniat itu dan serajin itu, maka dia deserve dong tempat di world class institution. Bayangin aja kalau di Indonesia aja dia bisa seniat itu, gimana kalau kita kasih slot di Harvard? Pasti dia akan lebih berkembang lagi. And finally, hal ketiga yang mungkin agak kontroversial kalau di Indonesia adalah don't be afraid to explore new fields. Aku rasa di Indonesia itu orang-orangnya tuh cukup obses dengan linearity. Dari SMA kamu harus IPA, terus masuk ke bidang IPA, terus lulus juga kerja di IPA gitu. Tapi sebenarnya jika teman-teman berani explore ke bidang yang di luar itu, maka hal itu yang akan membuat teman-teman jadi jauh lebih unik dan akan membuka opportunity yang teman-teman gak pernah kepikiran sebelumnya. Aku cukup terinspirasi dengan buku Generalist yang menceritakan bahwa di dunia sekarang ini sebenarnya ada benefitnya untuk menjadi generalis atau seseorang yang bisa segala bidang. Kenapa? Karena kadang-kadang inovasi atau hal-hal yang unik bisa ditemukan di intersection dari berbagai bidang itu. Misalnya kayak aku di SMA interested dalam English debate. Dan waktu aku kuliahnya kedokteran. Tapi doesn't mean aku harus meninggalkan dunia debat atau negosiasi itu. Jadi aku mencari interest aku di bidang Model United Nations, di mana aku belajar untuk bernegosiasi dan membuat policy. Kelihatannya ini nggak nyambung kan sama kesehatan, tapi ternyata di situ aku mulai menemukan niche health policy, di mana aku tuh ternyata bisa membuat kebijakan-kebijakan kesehatan yang bisa impact ke banyak orang. Dan hal itu yang menuntun aku untuk dapat opportunity baru, misalnya di Komisi Kesehatan PPI Dunia atau di T20 gitu. Tanpa ada pengalaman-pengalaman aku di situ, maka nggak mungkin aku bisa dapat pengalaman-pengalaman aku yang sekarang. Jadi jangan takut buat explore bidang-bidang yang nggak sejalan atau nggak searah dengan jurusan teman-teman atau dengan goal teman-teman. Malah dengan explore bidang-bidang yang gak sejalan itu, teman-teman akan bisa stand out dari aplikan-aplikan lainnya. Aku punya banyak banget deh contoh teman-teman di Harvard atau MIT yang juga menempuh jalan yang sama. Mereka ganti bidang, tapi mereka menemukan niche mereka di intersection antara jurusan mereka dan bidang passion mereka ini. Jadi jangan takut buat explore bidang-bidang yang baru buat teman-teman. Dan jangan kaget kalau ternyata kalian menemukan keunikan kalian dari situ. Thank you for watching teman-teman. Semoga video ini membantu ya. Dan kalau seandainya kalian pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa buat like, comment, subscribe. Dan buat lengkapnya boleh nonton playlist aku tentang tips daftar Harvard dan daftar LPDP. Jangan lupa juga buat follow aku di Instagram untuk bisa tahu lebih lanjut tentang tips-tips daftar beasiswa dan keseharian aku di Harvard. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!